Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Halo semuanya. Siswa kelas 3 SD ITN Insan Cermat, kelas Ibnu Sina dan kelas Ibnu Khaldun. Hari ini kembali lagi bersama Pak Dika. Kita akan belajar materi PPKN tema 1 subtema 3. Walaupun situasinya hari ini belum bisa mempertemukan kita belajar langsung di sekolah, mudah-mudahan ini tidak menjadikan kalian patah semangat. Kalian harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Langsung saja, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana makna bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, bagaimana menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Yang ketiga, menghargai perbedaan di sekolah. Yang keempat, memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Sebelum kita mulai materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya, yang pertama adalah tentang makna bersatu dalam keberagaman. Kalian tentu sadar bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita telah mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Nah, berikut adalah merupakan ciri perilaku kita ketika kita mengamalkan sila dalam Pancasila. Yang pertama, jika perilaku tersebut dilakukan atas wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita sedang makan, kita selalu mensyukuri apa yang kita makan, apa yang orang tua berikan kepada kita. Itu tandanya kita telah mengamalkan sila pertama dalam Pancasila. Yang kedua, jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan, contohnya ketika kita sedang di sekolah, teman kita mengalami kesulitan, sesegera mungkin kita bantu. Secara tidak langsung kita telah mengamalkan sila kedua dalam Pancasila. Yang ketiga, jika perilaku tersebut didasari atas untuk mempererat persatuan. Mempererat persatuan berarti kita telah mengamalkan sila ketiga dalam Pancasila. Contohnya mempererat persatuan ketika di sekolah. Ketika jam main atau jam istirahat, kita selalu bermain bersama. Kita tidak memilih atau membeda-bedakan teman demi rasa persatuan kita di sekolah. Berarti kita telah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, jika perilaku tersebut dilakukan ketika saat berdiskusi atau bermusyawarah. Bermusyawarah atau berdiskusi adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya ketika kita memilih ketua kelas, ketika kita memilih ketua kelompok, kita telah secara tidak langsung mengamalkan sila keempat Pancasila. Yang kelima, jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada. Yang harus kalian garis bawahi, tanpa melihat perbedaan. Kita harus adil. Contohnya di sekolah, ketika kita bermain, kita adil terhadap teman kita, tidak boleh saling membeda-bedakan teman. Ketika kita sedang di kelas, ketika diberi kelompok oleh bapak atau ibu guru, kita tidak boleh pilih-pilih teman karena semua teman sama. Kita tidak boleh membedakan teman kita dari sukunya, dari jenis kulitnya, warna kulitnya, dari agamanya. Semua adalah sama. Materi selanjutnya adalah menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya penting untuk menjaga persatuan. Ketika kita menjaga persatuan, maka pasti akan tercipta sebuah kerukunan di masyarakat, di rumah, ataupun di sekolah. Berikut adalah merupakan contoh cara kita bagaimana agar terciptanya sebuah kerukunan. Yang pertama, ketika menemui teman yang kesulitan dalam memahami pembelajaran.
Ketika ada temanmu di kelas atau di rumah yang kesulitan dalam pembelajaran, tentunya jika kamu sudah paham atau kamu sudah mengerti tentang pembelajaran tersebut, kamu dapat memberitahu temanmu agar tercipta sebuah kerukunan. Yang kedua, bekerja sama membantu teman yang terkena musibah. Ini juga dapat kamu lakukan untuk menciptakan kerukunan di masyarakat. Apabila ada teman yang sedang tertimpa musibah, kamu bisa bekerja sama dengan teman yang lain untuk membantu meringankan beban yang teman kita sedang terima. Contohnya ketika teman kita rumahnya misalnya kebanjiran atau kebakaran, kalian bisa membantu dengan cara bekerja sama. Yang selanjutnya, memberikan saran dan juga menerima saran dari teman. Ini juga penting kalian lakukan agar terciptanya sebuah kerukunan. Apabila ada teman kita yang memberikan saran kepada kita harus menerimanya, kita harus mendengarkannya, dan kita harus melakukan saran yang teman kita berikan. Begitu juga ketika kita ingin memberikan saran kepada teman kita, itu bisa menjadi cara kita menciptakan kerukunan. Apabila ada temanmu yang sedang atau melakukan kesalahan, kamu bisa memberikannya saran agar dia berubah menjadi lebih baik. Materi selanjutnya adalah cara yang baik untuk dilakukan ketika kamu memberi atau menerima saran. Yang pertama, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Dengan santun di sini maksudnya ketika kita memberikan saran, ucapkan dengan kata-kata yang sopan, yang baik, yang lembut, tidak dengan kata-kata yang kotor, dengan nada yang tinggi, atau kita marah-marah kepada teman kita. Yang kedua, saat kita diingatkan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Ini juga penting ketika ada teman kita yang mengingatkan. Alangkah baiknya kita mengucapkan terima kasih karena telah diingatkan oleh teman kita. Setelah itu, bukan hanya cukup dengan terima kasih, kita harus merubah sikap kita dan melakukan saran yang teman kita berikan. Yang ketiga, saat berdiskusi, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran. Ini juga penting sebagai bentuk sopan santun kita ketika kita sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Angkat tangan terlebih dahulu. Ketika kamu sudah diizinkan untuk berbicara, barulah berbicara, keluarkan pendapat dan saranmu ketika sedang berdiskusi. Yang terakhir, jangan memotong pembicaraan orang. Ini juga penting ketika kita sedang berbicara kepada orang atau kita sedang berdiskusi di kelompok. Jangan kita memotong perkataan orang lain, pendapat orang lain, saran orang lain. Kita harus menunggu teman kita selesai berbicara. Setelah itu, kamu dapat menunjuk tanganmu dan berbicara setelah diizinkan. Materi yang terakhir adalah memberi saran dalam menghargai perbedaan di masyarakat. Kalian telah mengetahui bagaimana cara memberi dan menerima saran yang baik ketika di sekolah. Hal tersebut tentunya dapat kita gunakan juga ketika kita sedang bersosialisasi di masyarakat. Memberi saran atau menerima saran dapat kita lakukan dalam berbagai kesempatan di masyarakat. Contohnya ketika kita sedang gotong royong, ketika kita sedang bermain bersama tetangga, bermain bersama teman di rumah, memberi dan menerima saran tentunya sering kita lakukan. Kalian bisa menggunakan 4 cara yang sudah kita pelajari tadi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk penugasan, Pak Dika harapkan kalian dapat mempraktekkan cara memberikan saran yang baik. Kita tentu tahu hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Banyak teman-teman kita yang tidak mematuhi peraturan pemerintah, yaitu menggunakan masker saat sedang berkegiatan di rumah.
Pak Dika ingin kalian memberikan saran untuk teman-teman kita yang masih nakal tidak menggunakan masker ketika keluar rumah dalam bentuk video maksimal 1 menit. Gunakan bahasamu sendiri, gunakan bahasa yang santun, berikan juga solusi terhadap masalah tersebut. Setelah itu kalian bisa kirimkan tugas kalian di Google Drive kelas masing-masing. Cukup sekian dari Pak Dika. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.